Halo, Shalom anak-anakku sekalian, khususnya untuk kelas 7 ya. Kita kembali belajar pada hari ini ya. Bab 3. Bapak perlu ingatkan bahwa belajar itu adalah keharusan. Belajar membuat orang semakin pintar dan karakternya terbentuk ya, menjadi seperti Yesus. Nah, anak sekalian, hari ini kita belajar tentang baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Bapak ingatkan bahwa Bapak memandu, memberi gambaran bagaimana kalian bisa memahami bab 3 ini. Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Yuk katakan sama-sama, baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Nah, nanti kau bisa baca ayat Alkitabnya, Kisah Rasul 19 ayat 4, Roma 6 ayat 1 sampai 6. Nah, di bagian pertama kita menemukan di sana ada gambar ya. Halaman 18 di buku Bapak, mungkin di buku kamu bisa beda ya. Nah, ini ada gambar di mana ada dua orang ibu terlihat dan beberapa orang lain, dan sedang sepertinya memercikan air ke atas kepala anak kecil ya, seorang bayi. Pelajari gambar di bawah ini dan jelaskan secara rinci isi gambar tersebut. Nah, pertanyaan ini bisa kamu tulis, tapi kamu harus menampilkan gambarnya. Tapi kalau tidak ya nggak usah ya. Nah, kemudian kamu disuruh mewawancarai orang tua di rumah ya. Nah, kapan kamu dibaptis, siapa yang membaptis kamu, terus apa kata orang tuamu tentang arti baptisan. Nah ya, dibuka bukunya, ditulis itu ya, saya dibaptis pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya dibaptis oleh siapa, menurut orang tua saya, arti baptisan adalah bla bla bla, kamu tulis ya. Nah oke, kemudian arti baptisan. Nah, di sini kamu akan menemukan arti baptisan dari istilah Yunani yaitu baptizo. Nah, jadi kamu bisa menuliskan pertanyaan, tuliskan arti harafiah, atau tuliskan arti istilah baptisan dari bahasa Yunani yaitu baptizo ya, atau tuliskan pengertian istilah baptisan baptizio untuk baptisan ya. Nah, kemudian di situ dijelaskan tentang baptisan menurut Roma 6 ayat 1 sampai 6. Nah, Bapak mengartikan itu sebagai 3 istilah ya, karena Bapak sudah baca-baca. Coba kita baca dulu ya. Nah, khususnya Roma 6 nih. Roma 6 ayat 1 sampai 6, tapi kita membaca ayat ayat 3 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis? Bapak ulang ya, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus dan telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Jadi di sini ada 3 istilah: mati, dikuburkan, dan bangkit. Nah, jadi bisa ditulis pertanyaan, tuliskan 3 istilah pengertian baptisan menurut Roma 6 ayat 1 sampai 6, yaitu mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Bisa diperjelas lagi dari situ ya. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 19, sekali lagi halaman mungkin bisa berbeda ya, halaman 20 ya.
Nah, Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup di dalam Kristus, hidup baru di dalam Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, baptisan kita merupakan tanda pertobatan di mana dosa dihapuskan. Nah, kemudian kita akan menemukan di sana ada baptisan dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Nanti kamu baca ya. Nah, kemudian dijelaskan kembali bahwa baptisan itu adalah membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama ke gaya dan cara hidup baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Jadi sangat luas ya. Jadi kalimat-kalimat ini bisa kamu tuliskan pengertian daripada baptisan itu sendiri. Nah, lebih jauh dijelaskan baptisan menjadi pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Kita mati. Nah, seperti tadi dikatakan ya, kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus melalui baptisan. Hidup lama yang penuh dosa dikuburkan dan kita bangkit dalam hidup baru. Nah, jadi dengan demikian apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi tindakan Allah mendahului tindakan manusia. Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban atau respon kita terhadap kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua manusia berdosa, karenanya semua manusia membutuhkan pengampunan. Nah, pembaptisan hanyalah merupakan awal dari suatu proses sepanjang hidup sebagai anak-anak terang. Berdoa, membaca Alkitab merupakan bagian dari proses ini. Hidup sebagai anak-anak terang artinya berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai dengan terang firman Tuhan. Nah, bisa juga kamu buat soal dari sini, ya. Nah, dikatakan di sini hiduplah sebagai anak-anak terang. Bisa ditulis soalnya, tuliskan ciri-ciri hidup sebagai anak terang. Nah, pertanyaan tadi, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Dilihat dari penjelasan ini, karena dikatakan di sini bahwa manusia semua berdosa, dia membutuhkan pengampunan, dan sepanjang hidupnya dia harus hidup sebagai anak terang. Dia harus berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Nah, kalau selama itu dilakukan, nah dia akan selamat. Tapi kalaupun dia sudah dibaptis tapi dia meninggalkan Tuhan, tidak berdoa, tidak baca Alkitab, ya mungkin tidak selamat kali ya. Nah, jadi harus dipelihara ya. Kemudian di halaman berikutnya, baptisan Yohanes. Nah, dari sini bisa dibuat dua pertanyaan, apa yang maksud dengan baptisan Yohanes. Kemudian dikatakan di sini bahwa baptisan Yohanes itu bersifat eskatologis, artinya. Nah, apa yang dimaksud dengan baptisan Yohanes bersifat eskatologis? Jelaskan. Nah, itu kamu bisa. Kemudian baptisan anak-anak. Gereja mengakui dan melaksanakan baptisan anak dari usia bayi dan baptisan dewasa. Tetapi ada juga beberapa gereja yang hanya mengakui baptisan orang dewasa. Nah, kalau begitu anak kecil diapain? Nah, baca di Injil Lukas 18 ayat 16. Nah, kamu buka di halaman 21 di buku Bapak, mungkin di bukumu bisa 22 ya. Nah, baptisan anak ya, ada yang melakukan, ada yang tidak. Ada gereja yang melakukan, ada yang tidak. Nah, kamu cari alasannya kenapa, dan cari alasan gereja yang melakukannya kenapa. Nah, jadi banyak di sini yang kamu bisa buat pertanyaan ya. Apa yang dimaksud dengan baptisan anak-anak? Apa yang dimaksud dengan baptisan orang dewasa? Mengapa ada gereja yang mengakui dan melaksanakan baptisan anak, tapi ada juga yang tidak? Nah, itu kamu jawab ya. Di sini ada jawabannya ya. Matius 28 antara lain. Kemudian baptisan merupakan perintah Yesus dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Nah, Injil Matius 24 ini ayat 19 sampai 20 ini khususnya disebut sebagai perintah atau amanat agung, di mana Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kemudian, nah, baptislah mereka, ajarlah mereka. Nah, di sini diperjelas lagi, jadi unsur percaya amat penting dalam baptisan, yaitu hanya orang percaya kepada Kristus dan orang yang bertobat yang akan menerima baptisan kudus. Tuliskan dua unsur penting, bahkan amat penting dalam baptisan. Apa itu? Yaitu percaya, tapi jangan hanya percaya aja, tulis percaya kepada Yesus dan bertobat, meninggalkan dosa-dosanya atau gaya hidup yang lama. Di halaman berikutnya, buku Bapak Kembali 22, mungkin di buku kamu halaman 23. Nah, itu ada gambar Yesus yang sedang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk memperluas gambaran kita tentang bagaimana peran Yohanes Pembaptis dalam diri Yesus. Ya. Nah, dari sini bisa dibuat pertanyaan, apa yang terjadi ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus? Nah, di sini dijelaskan Yesus sendiri menjalani baptisan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Nah, dari sini mulai dari ketika dia dibaptis, turunlah Roh Kudus ke atas kepalanya dan ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Oke, kemudian untuk memperdalam materi ini atau bab 3 tadi, masih ingat judulnya? Ayo, masih ingat? Apa judulnya? Yo, ingat, masih ingat? Judulnya adalah baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus, ya. Nah, kembali ke buku anak-anak sekalian, dikatakan di sini suruh baca 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Bandingkan dengan Markus 1 ayat 4 sampai 8. Nah, di sini bisa kamu buat pertanyaan, ya. Baptisan dalam Perjanjian Lama dapat dilakukan dalam bentuk atau tujuannya apa, gitu kan? Nah, atau apa perbedaan baptisan dalam Perjanjian Lama dengan baptisan Perjanjian Baru? Ya, supaya lebih tepat, Perjanjian Lama itu 2 Raja-Raja 5 dan Markus 1 ayat 4 sampai 8. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini nggak bisa kamu tuliskan untuk menjadi soal kamu, ya. Nah, yang kedua bisa, ya, tapi harus lebih jelas lagi. Itu tadi yang Bapak jelaskan, ya. Kemudian dijelaskan dalam halaman berikutnya, yang terakhir anak-anak sekalian, baptisan percik atau selam. Nah, sejak beberapa waktu yang lalu banyak terjadi perdebatan mengenai cara baptisan mana yang lebih alkitabiah. Namun Alkitab tidak memberikan penekanan pada cara baptisan tertentu. Alkitab lebih memberikan penekanan pada makna baptisan. Jadi, seperti yang Bapak bilang tadi, masalah baptisan tidak perlu dipersoalkan. Baptisan anak-anak atau baptisan dewasa, baptisan percik. Nah, ini cara, ya. Baptisan percik atau selam. Tapi yang lebih penting adalah makna dari baptisan itu. Nah, setiap gereja melakukan cara baptisan menurut tradisi dan aturan gereja masing-masing. Yang terpenting bukan cara seseorang dibaptis, melainkan makna dari baptisan itu. Jadi, seperti apa kamu dibaptis, apa dipercik, diselam, nah, kita tidak mempersoalkannya. Tapi ketika kamu sudah dibaptis, kamu sudah memberikan hidupmu kepada Tuhan, berarti kamu, ya, sudah menjadi milik Kristus, ya. Kamu sudah meninggalkan cara dan gaya hidup yang lama, sekarang memiliki gaya hidup yang baru. Yang terakhir anak-anak sekalian, di rangkuman kamu bisa membuat pertanyaan. Ada 2 jenis sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus dan sakramen baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Nah, jadi banyak, ya,
pengertian dari baptisan ini mau ini kau buat, ya. Tapi kamu harus memahami kalau ditanya apa itu baptisan. Nah, minimal dari sekian penjelasan itu kamu bisa menguraikan beberapa kalimat. Semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian atau anggota dari persekutuan orang percaya. Jika seseorang dibaptis pada masa kanak-kanak, dia dibaptis berdasarkan pengakuan dan iman orang tuanya. Oke, anak sekalian, saya rasa sampai di sini. Saya berharap kalian sudah lebih mendapatkan gambaran dan mengerti apa yang harus kalian lakukan. Tuhan Yesus memberkati.